Oke teman-teman, Shalom, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen di sini ada satu cuitan dari Mas Eko Kuntadi. Beliau ini menuliskan akan makin kalau dibiarin sebentar lagi dia akan mengeluarkan kitab sucinya sendiri. Lalu di bawahnya disertakan satu hasil screenshot, Ustadz Yahya Waloni sebut pembawa agama Islam bukan Nabi Muhammad. Nah, memang mengenai pernyataan dari Yahya Waloni yang cukup menarik perhatian banyak orang ini, bukan hanya ini saja, dan karena itu pada kesempatan ini mari kita melanjutkan pembahasan terkait dengan pernyataan Yahya Waloni sebagaimana sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Dan mungkin ada dari teman-teman yang belum menonton videonya karena ini memang versinya agak panjang, dan karena itu mari sama-sama kita simak dan nantinya akan kita tanggap. Atau anggaplah Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Anggaplah. Tidak? Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Dalam dua kitab, baik Al-Quran maupun Bible Kristen, sama-sama akan mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Isa itu bukan Tuhan, Isa itu adalah Nabi. Dari dalam perspektif dua kitab. Karena di dalam beberapa kutipan ayat Bible Kristen, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Berarti dia diutus bukan sebagai Tuhan, dia diutus sebagai Nabi. Dalam perspektif Islam, wa itzqala Isa ibnu Maryama, ya Bani Israila, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima. Kata Nabi Isa, saya adalah hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kalian, tengah-tengah kamu. Sama enggak perspektifnya dengan Bible? Sama. Lalu di mana kira-kira konsep teori ketuhanan yang melekat pada diri Yesus Kristus? Konsepnya itu ada pada 14 kitab yang dibuat oleh Paul. Dari 124.000 nabi yang Allah utus, nah ini persoalannya. Persoalan teologisnya, dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, hanya satu yang sukses, hanya satu yang berhasil menuntun umat manusia. Siapa dia? Ahmad bin Abdullah, atau dalam istilah Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal, Nabi Adam. Nabi yang pertama gagal, Adam. Nabi yang terakhir gagal adalah Isa alaihissalam, atau nama di kampung beliau di Bait Lam, Yeshua Hamashiach. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan dari menit keberapa tadinya. Ini bagian-bagian yang sampai tadi pembahasannya terkait dengan 14 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti supaya kalian gampang untuk mengaksesnya, saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Nah kemudian mengenai pernyataannya tadi, ada satu tadi yang mana Pak Yahya Waloni ini membuat sebuah perbandingan mengenai perspektif Al-Quran terhadap pribadi Isa atau Yesus ini. Kalau misalnya dilihat juga berdasarkan perspektif Alkitab, maka memiliki kesamaan, melihat bahwa Yesus atau Isa ini adalah Nabi, bukan Tuhan. Nah teman-teman, mengenai hal ini sudah saya jelaskan, tetapi perlu saya ingatkan sekali lagi terkait dengan gelar Nabi yang di dalam Alkitab itu juga disebutkan kepada Tuhan Yesus. Ini memang bukan sesuatu yang baru ya, karena di dalam keyakinan iman Israel, Nabi itu kan dipandang sebagai satu pribadi yang khusus, yang mana Nabi ini berperan atau memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang Allah kehendaki, dan disampaikanlah itu kepada bangsa Israel. Ini di konteks perjanjian lama teman-teman. Nah kemudian
Di dalam perjanjian baru, Yesus juga mendapatkan atau diberikan gelar nabi. Itu bukan semata-mata memang karena dia hanya nabi saja. Bukan itu. Gelar nabi ini hanya salah satu dari beberapa gelar yang melekat pada jati diri Yesus. Tetapi ini juga ada kaitannya dengan identitasnya, dengan perannya yang kemudian menyampaikan apa yang Bapa Sorgawi kehendaki. Jadi bukan semata-mata karena Yesus nabi maka ia hanya nabi, bukan Tuhan. Karena mengenai ketuhanan Yesus itu bahkan sebelum Yesus lahir pun sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Lalu kemudian ketika ia datang ke dalam dunia juga diberitakan dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian teman-teman, tadi kan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yahya Walon ini, lalu kemudian membuat sebuah perbandingan bahwa nabi yang pertama gagal itu adalah Nabi Adam. Lalu yang terakhir gagal adalah Yesus atau Yeshua HaMashiach yang disebutkan oleh Yahya Waloni. Lalu nabi yang berhasil itu satu-satunya adalah Muhammad, sebagaimana yang diyakini dalam agama Islam adalah seorang nabi. Nah begini, kalau misalnya kita mengikuti alur bernalarnya Pak Yahya Waloni menganggap bahwa nabi yang gagal itu adalah Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, lalu yang berhasilnya adalah Nabi Muhammad. Kalau ia membedakan, karena teman-teman kalau perhatikan di video sebelumnya yang sudah kita bahas, beliau ini kan mencoba membedakan bahwa Nabi Isa dengan Yesus yang tercatat dalam Bible itu tidak sama. Nah kalau kita mengikuti alur penalaran yang seperti itu, maka saya setuju saja, silakan. Kalau Anda menganggap bahwa berdasarkan keyakinan iman Anda dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa karena Anda membedakan Yesus dan Isa itu tidak sama, ya silakan saja Anda menganggapnya gagal. Tetapi kalau misalnya dikaji dalam perspektif iman Kristen, mengenai identitas Yesus yang sejati, yang salah satu gelarnya adalah Nabi, itu tidak gagal Pak Yahya Waloni. Sekalipun ada di luar sana yang mengatakan bahwa, oh Tuhan kok bisa mati, ya kan? Nah mereka lupa bahwa Alkitab itu mencatat tidak hanya berhenti pada tahap, oh Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Bahkan juga hal ini sudah dijelaskan oleh Alkitab. Baca dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Di situ sudah diuraikan bahwa Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Tuhan. Sebab pada dasarnya Tuhan memang tidak mati. Manusianya lah yang mati karena ia menjadi manusia. Dan Alkitab memberikan penjelasan tidak hanya berhenti pada peristiwa di mana ia mati, tetapi juga pada ia bangkit, bahkan sampai tentang kenaikannya. Jadi Pak Yahya Waloni dan juga kepada teman-teman saya yang non-Kristen, kalau Anda mau mempelajari, mau mempresentasikan sesuatu terkait dengan iman Kristen, ya bacalah Alkitab secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, dan tafsirkan menurut pernyataan Alkitab, menurut maksud Alkitab. Oke teman-teman, jadi sekian untuk segmen ini, saya pikir sudah sangat jelas, dan saya sengaja menyertakan videonya dalam bagian ini. Mungkin dari teman-teman ada yang belum nonton saya sebelumnya, jadi supaya gampang untuk mengikutinya. Dan mengenai penjelasannya tadi teman-teman akan saya sertakan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar supaya nanti kalian gampang untuk mengaksesnya. Jadi sekian, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.